Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, para dewan guru yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali lagi pada pembahasan kita, yaitu desain pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan video ini merupakan seri yang keempat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menyaksikan seri ke-1 sampai ke-3, silakan Bapak Ibu untuk menonton dulu, karena pembahasan kita akan saling berketerkaitan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih kepada langkah yang kedua, yaitu minimal kita menguasai atau memahami 4 model pembelajaran, yaitu discovery learning, inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Setelah kemarin kita membahas tentang discovery learning, sekarang kita insya Allah akan membahas selama beberapa menit ke depan tentang inquiry learning. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih dalam, silahkan merujuk ke referensi. Sini saya hanya menyusun. Secara definisi, inquiry learning adalah memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Kemudian langkah kerja inquiry learning ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, tahap pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Bagaimanakah langkah-langkah aktivitas guru dan peserta didik pada setiap langkahnya? Mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi ini merupakan tahap di mana siswa pertama kali untuk diperkenalkan terhadap masyarakat. Pada tahap ini adalah tahapan yang sangat penting, di mana pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Pada tahap ini guru dapat memberitahukan siswa mengenai materi apa yang akan dipelajari, apa tujuan yang akan dicapai, dan mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajaran inquiry. Kita langsung ke sintak yang kedua. Tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Perumusan permasalahan ini melingkupi tantangan apa yang harus dicari jawabannya terkait permasalahan yang diangkat. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik, seperti dalam bentuk teka-teki, sehingga siswa tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang kelak harus dijawabnya sendiri dan menjadi sebuah hipotesis. Setelah itu kita masuk ke sintak yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis. Guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara, disebut juga dengan hipotesis, terkait permasalahan yang dibahas. Di tahap ini, siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disajikan. Hipotesis belum tentu benar, sehingga doronglah anak-anak untuk mengemukakan hipotesisnya. Guru juga dapat membantu siswa membuat hipotesis dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya nanti mengarah kepada hipotesis siswa. Kita lanjut ke sintak yang keempat, yaitu tahap pengumpulan data. Mengumpulkan data. Setelah siswa memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan, maka langkah selanjutnya siswa diminta untuk mencari data pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Pada tahap ini, siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Dalam pembelajaran inquiry, tahapan ini merupakan suatu proses yang sangat penting untuk perkembangan kemampuan intelektual siswa. Karena pada tahap ini, Bapak Ibu sekalian, siswa dilatih untuk menggunakan seluruh potensi berpikir yang dimilikinya. Inti dari model pembelajaran ini adalah tahap yang keempat, yaitu siswa mengerahkan semua kemampuan potensi berpikirnya. Baik, kita langsung lanjut ke yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Langkah kerja yang kelima itu menguji hipotesis. Dari data yang terkumpul, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan tadi, sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Langkah ini juga merupakan langkah yang melatih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat tadi kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, lalu kemudian ditunjukkan. Pada tahap ini juga siswa dilatih bersikap jujur, percaya diri pada dirinya sendiri, sehingga siswa dapat menguji hipotesisnya berdasarkan data dan fakta. Barulah setelah itu
kita masuk ke sintak yang terakhir, yaitu merumuskan kesimpulan atau menarik kesimpulan. Kesimpulan diperoleh setelah seluruh langkah pembuktian telah dilaksanakan. Kesimpulan yang telah didapat bisa selanjutnya dikomunikasikan kepada siswa yang lainnya melalui presentasi. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis tadi, sehingga dapat mencapai buah kesimpulan yang akurat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran, mohon disampaikan secara baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.